Tiga. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa Perhimpunan Agronomi Indonesia yang biasa disingkat PERAGI yang didirikan tahun 1977 sehingga bulan ini berumur 43 tahun. Sebagai organisasi profesi sudah termasuk matang dan dewasa. PERAGI adalah organisasi profesi di bidang pertanian. Merupakan organisasi profesi yang tergolong tertua di bidang pertanian di Indonesia. Kalau kita melihat latar belakang, maksud dan tujuan dan visi daripada para pendiri, para senior kita mendirikan PERAGI, memperlihatkan bahwa memiliki tekad dan visi jauh ke depan dan sangat strategis untuk mendukung pembangunan pertanian di Indonesia. Kalau kita lihat maksudnya yaitu menghimpun masyarakat, profesi dan praktisi agronomi di Indonesia. Dan visinya ada 4 visi yang dituangkan di dalam anggaran dasar Perhimpunan Agronomi Indonesia. Pertama adalah membina dan mengembangkan ilmu dan profesi agronomi di Indonesia. Kedua adalah menciptakan sarana dan wadah untuk meningkatkan profesionalitas dan pengamalan ilmu agronomi para anggota untuk pembangunan bangsa dan negara. Dan ketiga adalah mempererat dan memperkokoh hubungan dan kerjasama antara anggota masyarakat agronomi Indonesia. Dan keempat adalah berperan aktif dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pertanian di Indonesia. Kalau kita melihat substansi daripada tujuan dan visi ini, sudah cukup jelas bahwa bagaimana agar ilmuwan dan praktisi bersatu, mempererat hubungan untuk mengembangkan ilmu agronomi Indonesia dan sekaligus mengamalkan, mengimplementasikan ilmu itu untuk pembangunan pertanian, pembangunan bangsa dan negara. Ini adalah sesuatu tujuan yang sangat baik, yang sangat mulia. Oleh karena itu, kita sangat berterima kasih terhadap senior yang mendirikan PERAGI, memiliki visi strategis jauh ke depan dan sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia. Oleh karena itu, kami sebagai penerus daripada Perhimpunan Agronomi Indonesia bersama-sama dengan seluruh pengurus dan anggota PERAGI seluruh Indonesia bertekad untuk melanjutkan substansi daripada tujuan didirikannya Perhimpunan Agronomi Indonesia itu. Karena kita sadar bahwa Indonesia ini adalah termasuk negara agraris karena berada di garis khatulistiwa. Tetapi kondisi-kondisi agrokosistem ini tentunya perlu kita dorong pengelolaannya secara baik sehingga pertanian kita memiliki keunggulan komparatif, memiliki produktivitas yang baik, efisiensi yang baik, sehingga memberikan kontribusi yang baik terhadap perekonomian Indonesia dan bermuara terhadap peningkatan pendapatan petani. Pada kesempatan ini saya sampaikan bagaimana peran pertanian di dalam sejarah perkembangan perekonomian Indonesia. Kalau kita melihat Indonesia ini beberapa mengalami krisis ekonomi, juga termasuk negara-negara lain
pernah mengalami krisis ekonomi. Tahun 1963, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Juga PDB pada saat itu minus 2,24%. Tetapi sektor pertanian memberikan kontribusi di atas 50% tahun 1963. Juga terjadi krisis ekonomi 1998 yang cukup besar. Untuk tahun 98 tahun itu terjadi pertumbuhan PDB kita bahkan mencapai minus 12,83%. Tapi sekali lagi, sektor pertanian tetap memperlihatkan pertumbuhan yang positif dengan PDB 0,92%. Sekarang lagi, yang melanda pandemi COVID-19 dunia, dan negara-negara besar mengalami pertumbuhan ekonomi PDB yang minus cukup tinggi. Dan kita juga Indonesia mengalami pertumbuhan yang negatif masih jauh lebih baik dibanding negara-negara lain. Karena kuartal pertama Indonesia adalah positif dan kuartal kedua kita negatif minus 5,32. Tetapi sekali lagi bahwa sektor pertanian tetap memperlihatkan pertumbuhan yang positif dengan angka 2,19% untuk kuartal kedua. Bahkan kalau dibanding dengan kontribusi sektor-sektor lain terhadap PDB nasional, maka sektor pertanian memperlihatkan kontribusi 15,46%. Sesuatu yang sangat baik. Sekali lagi, data-data ini menunjukkan suatu indikator bahwa begitu strategisnya sektor pertanian sebagai jangkar perekonomian nasional. Tapi tentu potensi-potensi ini masih perlu kita tingkatkan. Karena kalau kita melihat bahwa pendapatan petani kita masih perlu ditingkatkan. Tingkat kemiskinan di negara kita masih cukup besar, sekitar 9%. Namun sudah mengalami penurunan-penurunan secara bertahap. Itu ikhtiar daripada pemerintah. Juga gini, rasio kita masih cukup besar. Juga yang banyak masih kantong-kantong kemiskinan adalah para petani dan nelayan kita. Oleh karena itu, perlu pertama meningkatkan daya saing produk pertanian kita agar daya saingnya di pasar dunia adalah lebih baik sehingga bisa menghasilkan devisa cukup besar. Tapi di lain pihak harus ditingkatkan produktivitasnya dan efisiensinya sehingga petani kita yang sekarang ini mencapai 38 sektor sebagai penampung tenaga kerja dalam arti luas sektor pertanian perlu ditingkatkan sejahteraannya. Walaupun sudah ada peningkatan-peningkatan, tetapi harapan kita masih jauh yang kita inginkan untuk mengakselerasi peningkatan-peningkatan kesejahteraan di petani ini. Dalam skenario dari kacamata Peragi untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daripada pertanian ini, tentunya perlu pendekatan-pendekatan saintifik, pendekatan inovasi dan teknologi. Karena itulah terapi-terapi yang sekarang ini yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing suatu produk pertanian dan juga kesejahteraan sebagaimana negara-negara lain melakukan pendekatan-pendekatan itu. Dan Perhimpunan Agronomi Indonesia sebagai wadahnya para profesional di bidang agronomi dan praktisi di bidang agronomi yang sekarang tersebar di seluruh Indonesia, karena ada komda-komda Peragi yang kita bentuk di seluruh Indonesia, memiliki potensi yang besar dan bersedia untuk mendukung
ikhtiar-ikhtiar pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, juga meningkatkan daya saing produk, meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, dan tentunya meningkatkan pendapatan daripada petani. Oleh karena itu, Perhimpunan Agronomi Indonesia senantiasa melakukan diskusi-diskusi saintifik, melakukan komunikasi yang baik dengan pemerintah. Kita senantiasa berkomunikasi baik dengan Kementerian Pertanian, Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia. Juga kita melakukan komunikasi dengan kementerian lain, dan juga tahun 2000, awal 2020, Perhimpunan Agronomi Indonesia berkenan diterima oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan pada kesempatan itu, Perhimpunan Agronomi Indonesia menyampaikan pemikiran-pemikiran terhadap Wakil Presiden, karena beliau sangat concern untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Pada kesempatan itu kita menyampaikan pemikiran-pemikiran. Oleh karena itu, sekali lagi, Perhimpunan Agronomi Indonesia adalah sesuatu organisasi profesi di bidang pertanian, memiliki potensi yang besar dan memiliki sekaligus tekad yang besar untuk senantiasa memberi kontribusi yang baik dan konstruktif terhadap pembangunan pertanian Indonesia. Karena PRAGI adalah untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia.